Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Destia Putri Cahyani dengan NIM 230021666 sesi 0197 mata kuliah manajemen humas. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kode etik. Nah, kode etik atau etika atau yang biasa kita kenal dengan moral itu merupakan tuntunan profesional yang sangat erat dengan kode etik sebagai profesi. Nah, kode etik ini berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk suatu profesi. Nah, prinsip-prinsip etika ini pada umumnya akan berlaku untuk semua orang. Kode etik juga dapat dianggap sebagai tanggung jawab satu prinsip bagi kaum profesional. Nah, prinsip-prinsip yang mengatur kode etik yang pertama yaitu ada prinsip keadilan, yang mana menuntut orang berprofesional yang menjalankan profesinya dengan cara adil dan tidak merugikan pihak manapun. Yang kedua, prinsip otonomi, yang mana prinsip ini lebih dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar, yang mana mereka diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya. Yang ketiga yaitu ada prinsip integral atau integritas, yang mana berdasarkan hakikat ciri-ciri profesi terlihat jelas bahwa orang-orang yang profesional merupakan orang-orang yang punya integritas pribadi atau moral yang memang harus diakui oleh semua orang. Nah, adapun kaitan antara etika dan citra, yang pertama yaitu kaitannya yaitu menyangkut profil penampilan dalam rangka menciptakan citra organisasi, dan itu dapat diemban ada di tangan mereka. Nah, citra dan penampilan dalam kaitannya ini dengan etika dan nilai-nilai moral itu sebenarnya sudah harus disadari dan dipermasalahkan sejak lama. Sejak humas atau PR ini dikonseptualisasikan, terlebih setelah didirikannya International PR Association, ya, yang artinya yaitu ada lembaga yang membawahi seperti IPRA. IPRA ini yaitu seperti IDI ini yaitu Ikatan Dokter Indonesia, yang secara internasional PR ini ada di IPRA. IPRA ini adalah International Public Relations Association. Nah, IPRA ini mungkin menurunkan kode etik terhadap kinerja dan aktivitas ke-PR-an secara internasional yang berlaku di dunia. Jadi ini mencakupnya nanti yaitu dunia. Ya, selanjutnya IPRA of Conduct yaitu kode etik yang ditetapkan oleh IPRA tadi. Profesi yang menaungi ke-PR-an secara internasional merupakan kode etik perilaku dari Humas Internasional, diterima dalam konvensinya, didefinisikan divonis sekitar bulan Mei 1961. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa etika, ada beberapa etik yang muncul dalam IPRA. Yang pertama terkait integritas pribadi profesional. Nah, terdapat standar moral yang tinggi dan reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode etik IPRA. Yang kedua, perilaku kepada klien atau karyawan. Nah, perilaku yang adil, tidak mewakili kepentingan yang berselisih atau bersaing tanpa tujuan. Nah, ini tujuannya itu menjaga kepercayaan klien atau karyawan, tidak menerima upah kecuali dari klien atau atasan. Menjaga yang ketiga yaitu menjaga kompensasi di 4. Nah, selanjutnya yaitu tuh perilaku terhadap publik dan media. Banyak sekali hal yang diatur, seperti bagaimana seorang praktisi seharusnya memperhatikan kepentingan yang umum dan
harga diri seseorang. Yang kedua, tidak merusak integritas media komunikasi dengan memberikan berita-berita yang bisa diuji kebenarannya. Jadi bisa diuji kenyataannya itu apakah benar atau tidaknya. Nah, ketiga yaitu memberikan gambaran atau tidak menyebarluaskan secara sengaja informasi yang palsu, memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi. Nah, selanjutnya yaitu perilaku terhadap teman sejawat, yang mana di sini kita seharusnya tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain yang sejawat dengan kita. Nah, kita juga harus tidak berupaya mengganti anggota lain dengan karyawan atau klien atau bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik. Selanjutnya yaitu bagaimana etika dalam kegiatan public relation. Seorang praktisi humas atau PR dari sebuah lembaga, instansi atau perusahaan atau organisasi seharusnya menguasai etika-etika umum dan etika-etika yang memang secara tidak langsung tetapi tertulis atau tidak tertulis. Itu mau tidak mau kita harus menguasai, kita harus tahu. Nah, ada 10 kode etika dalam kegiatan PR, yaitu yang pertama good communicator for internal dan external public. Nah, jadi praktisi PR atau humas merupakan komunikator yang baik, media komunikator yang baik antara lembaga dan publik. Nah, selanjutnya yaitu tidak terlepas dari faktor kejujuran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa jujur ini sangat dinilai tinggi. Karena apapun yang terjadi, yang namanya praktisi PR jangan pernah menjual janji hanya untuk menciptakan atau memunculkan citra sesaat. Karena jika kita melakukan hal tersebut, otomatis kita akan kehilangan reputasi atau citra kita. Dan mungkin teman-teman tahu bahwa untuk mengembalikan citra kita itu membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging, sense of worthy, dan sense of responsibility. Nah, untuk perusahaan termasuk etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berintegrasi dengan semuanya. Yang kelima yaitu menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Yang keenam, menghormati prinsip rasa hormat terhadap nilai kemanusiaan. Yang ketujuh yaitu menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus sehingga kita dapat mengambil solusi yang terbaik dari kasus tersebut. Selanjutnya, mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas. Yang kesembilan, penuh dedikasi untuk perusahaan, dan yang terakhir yaitu menaati kode etik. Nah, selanjutnya kita masuk ke kode etik atau Humas Indonesia. Perhumasan ini yaitu Persatuan Himpunan Masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama yaitu jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan utama dari tata kehidupan sosial. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu dipedomani dengan cita-cita, keinginan, dan teknik untuk mengamalkan sikap atau perilaku PR. Nah, terdapat 4 pasal kode etik Perhumas. Yang pasal pertama mengatur soal komitmen pribadi. Menurut aturan kode etik Humas, anggota Humas itu harus yang pertama memiliki dan menerapkan standar moral dan reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan atau ke-PR-nya. Yang kedua, semua anggota Perhumas atau praktisi PR yang ada di Indonesia berperan nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan bangsa dan Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia serasi dalam terwujudnya dan demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 2
yaitu aturan perilaku terhadap klien atau atasan. Nah, ada beberapa diantaranya. Yang pertama yaitu anggota perhumasan Indonesia harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing. Ini diatur dalam kode etik dan harus ada persetujuan semua pihak yang terkait atau terlibat di dalam kondisi ini. Yang ketiga yaitu anggota Humas Indonesia harus menjamin kerahasiaan secara serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan. Yang keempat, anggota Humas Indonesia harus tidak boleh melakukan tindakan atau ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau pimpinan atau mantan atasan kita. Selanjutnya yaitu harus ada keyakinan bahwa anggota Perhumas Indonesia itu tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa mereka harus didasari pada hasil tertentu. Nah, pasal ketiga mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa, yang mana terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu anggota Humas Indonesia harus menjalankan kegiatan profesinya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan harga diri masyarakat. Yang kedua, tidak melibatkan diri di dalam tindak manipulasi integritas. Yang ketiga, anggota Perhumas Indonesia harus tidak boleh menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta. Yang keempat, anggota Perhumas Indonesia senantiasa membantu kepentingan masyarakat banyak atau bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pasal 4 mengatur perilaku terhadap teman sejawat. Nah, ini terdapat 3. Yang pertama, tidak dengan sengaja merusak atau mencemarkan nama baik atau reputasi profesional teman sejawatnya. Yang kedua, praktisi PR yang ada di Indonesia tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk mengganti kedudukan teman sejawatnya. Dan yang terakhir, praktisi kehumasan Indonesia harus mampu dan bekerja sama dengan teman sejawatnya. Nah, mungkin sekian penjelasan saya pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.